Hai semuanya, podcast ini gue hosting di First Story. Apa itu First Story? Jadi, First Story itu adalah platform baru palu gada buat lo semua yang baru memulai podcast atau yang sudah mempunyai podcast. Lo bisa mengupload episode terjadwal, mendistribusikan podcast lo di seluruh platform podcast favorit, dan share podcast lo tanpa ribet menggunakan fitur F-Link yang menampilkan semua link platform serta link sosial media podcast lo. Selain itu, customer service-nya luar biasa support banget karena berisikan podcaster-podcaster berpengalaman. Selain fitur-fiturnya yang super lengkap dan mudah untuk digunakan, dengan First Story Ads, lo bisa mengakses monetisasi yang mudah dan bisa langsung dicairin tanpa ribet, tanpa biaya tambahan, 1000% gratis, tis. Kapan lagi bisa ngasilin cuan dari karya podcast lo? Tunggu apa lagi? Gunakan First Story sekarang. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Gue Vincent. di Konspirasi Kopi. Seruput dulu kopinya. Oke teman-teman, this is the new season of Konspirasi Kopi. Season ketiga. Season ketiga. Anjing udah kayak episode 100 aja ya. Sampai Yes. season sampai 3 biji. Oh tapi 3 is our magic number nih. Yo, Harusnya parah. nih di season 3 ini kita bisa lebih terkenal dibanding Jindan. Asli. Oh Jindan. Jindan bangset. Jindan. Kenapa Jindan? Lu BTW tadi udah sebat ya? Udah. Udah sebat ya? Udah aman lah berarti ya? Udah aman. Tapi lu ngerokoknya pakai apa namanya? Korek putih gak sih lu? Enggak, kenapa emang? Aduh, enggak, untung. Oh, Karena gitu. kalau lo pakai korek putih, Uh-huh. lo meninggal tiba-tiba, Uh-huh. wah bisa jadi lo memang ternyata yang disuspek orang-orang bahwa lo anggota Illuminati bener nih. Oh, ini 27 Club. 27 Club. Anjir, oh ini lu baca komentar lu. Kan ada teman kita juga nih dari Paranoise tuh ada yang komen juga bahwa dia ini nama akunnya Kal11, dia bilang bahwa 27 Club semuanya pada punya korek putih. Tadinya gue pikir apaan sih korek putih anjing, makanya nih kan gue reply nih, gue balas cuman ketawa doang, gue nggak ngerti anjing maksudnya apaan gitu loh. Oke. Apaan sih korek Iya, putih itu jadi apaan? ini sebenarnya konspirasi sih ya. Oke. Konspirasi bahwa setiap orang yang meninggal di usia 27 tahun yang which is they are celebrities yang mereka Pokoknya 27 Club lah ya. Ya, 27 Club itu ketika mereka mati ditemukan korek putih di jasadnya mereka. Oh gitu. Oh itu yang dimaksud korek putih itu maksudnya. Yes. Anjing. Nggak ada aja apakah itu sebuah pattern atau pola ya kan pembunuhan nggak ngerti kita ya. Nggak ngerti lah ya. Tapi Ya itu mantep konspirasi juga. lah. Iya, konspirasi. Tapi mantap juga nih si Kal11 nih, berarti dia ngikutin, dia tahu 27 Club ternyata. Dia ngerti ya. Ngerti dia ternyata. Mungkin bisa lah next day Carl 11 tuh kalau emang mau ngobrol-ngobrol bareng sama kita nih ex anggota Illuminati boleh lah main. Boleh. Boleh lah main ke kuburan ya. Anjing, boleh main di kuburan. Aduh. Oke, ini kita bacain komentar teman-teman dulu ya. Siap. Nih di Kitab Henok juga ada, Bre. Akun yang namanya Eka Ferdistia 93. Ini dia bilang, "Bang, kok mirip sama kisah Anunnaki ya?" Tanda pagar cocok logi. Kenapa, Bre? Di Kitab Henok tuh dia bisa ngomong kayak gitu. Ya Anunnaki satu source nggak sih? Harusnya iya dong. Satu sumber dong ya. Satu sumber kayak gitu. Tapi lebih kayak gini sih. Jadi let's say gue menceritakan satu hal ke lo. Terus gue menceritakan satu hal lagi ke teman-teman kita nih. Ya, Dan mereka akan menceritakan hal itu ke orang lain dan lu akan menceritakan itu ke orang lain. mulut ke mulut. Ya, dan cerita itu kan jadi berbeda, bro. Pasti beda. Gitu loh, satu Bener-bener. source, satu sumber, tapi menjadi berbeda ketika diceritakan dengan gayanya yang masing-masing. Iya, makanya kenapa cerita rakyat maksudnya di kalangan orang-orang daerah ya bisa dibilang ya. Di kalangan suatu daerah tuh pasti mereka punya cerita rakyatnya masing-masing tapi patternnya sama. Patternnya sama. Cuman namanya mungkin ada yang beda gitu. Yes. Nah, di situ muncullah konspirasi. Konspirasi. Parah. Kayaknya seru Oke. kali ya kalau kita someday ngebahas Anunnaki ya. Wajib. Ini tuh kayak udah makanan wajib orang-orang konspirasi sih. Sebenarnya lagi pada ngebahas Anunnaki tuh kayaknya hangat banget gitu. Oke, Kayak prepare yourself guys. Iya. Tapi basi nggak sih guys? Udah basi nggak sih? Anunnaki ya. Anunnaki. Kayaknya kalau di noise mungkin belum sih. Belum ya? Belum. Belum ya. Oke, Mungkin oke. kalau kita ngebahas ya karena so far banyak orang memang sudah membahas Anunnaki gitu ya. Iya. Tapi kalau ngebahas secara detail dan Secara detail what's dan the historik. missions of them gitu kan. Historik. Oh iya, mungkin bakal seru juga gue bakal bahas. Sebenarnya yang ngangkat konspirasi Anunnaki itu pertama kali namanya Zakaria Sitchin. Nah itu dia ilmuwan, Bre.
dia tuh ilmuwan. Nah itu akan bakal seru banget tuh kalau kita bahas secara detail, secara historiknya. Ya nggak sih? Yes. Gitu. Mungkin next kali ya. Nantikan. Nantikan saudara-saudara dan teman-temanku ya kan. Ada lagi nggak nih komentar? Coba sebentar. Gue cek dulu nih. Oke. Nah ini nih. Tasya Sungkar 88 nih sebenarnya udah lama nih, udah 3 minggu yang lalu dia komentar nih. Ini beneran ada formnya tuh. Dia komentar di ini bre, 2050 pindah ke Mars. Oke. Kalau kalian butuh formnya kita udah sediain ya. Udah gue bales juga. Tapi yang versinya Elon Musk, versinya yang SpaceX, gue udah nggak nemu. Berbayar bre sekarang. Jadi sekian juta dolar deh. Dulu tadinya gratis ya. Dulu dia open kan, kayak open. Ayo deh siapa aja gratis gitu kan. Tapi belakangan jadi proyek, ujung-ujungnya jadi... Karena peminatnya banyak lah. Iya, gitu. Semakin banyak orang yang minat pindah ke Mars gitu kan. Soalnya kalau di bumi ini ada Jindan sih bro. Kenapa sih dengan That's why orang-orang kayak pada pengen pindah gitu aja. Gue juga jadi malas dengerin suara namanya gitu. Oh tapi shout out to Jindan dan Mbak Denis ya kan, udah bisa membawa Jindan ke arah yang lebih lurus, lebih baik lah. Iya, jadi perdukunan di Indonesia ini saat ini berkurang karena satu dukunnya sudah tidak mengaku bahwa dia adalah dukun dan dia sudah beralih profesi jadi rapper. Nge-rap ya? Jadi nge-rap bro. Jadi nge-rap. Mungkin karena ini ya, karena kemarin kan dia bercerita bahwa dia anti tembak. Ya kan? Tapi ketika disuntik dia nggak berani. Ketika mau disuntik jarum aboket. Oh, oke. Nah di situ mungkin dia kayak anjir dukun nih, kok gue dukun takut disuntik gitu kan? Oh gitu. Mungkin that's why dia kayak ngubah, yaudah deh gue jadi rapper aja deh. Jadi rapper aja lah Jadi ya. rapper. Iya maksudnya iya. Oh Keren tapi. Keren, mantap. Lagunya bagus sih, gue kemarin dengerin lah. Saya mengidolakan Anda. Iya Jindan, thank you banget. Tapi kalau lo emang bisa tekbal, ajarin lah ke rakyat Indonesia supaya kita bisa perang lah ya. Asli. Supaya kita kalau perang gak kalah gitu loh. Asli. Harus gitu emang. Kalau ya apa tuh namanya, orang Indonesia kalau nggak tekbal nggak keren gitu kan. Aduh, lanjut bro. Di MK Ultra Project yang episode kita yang terakhir itu ada satu akun, dia komen di situ bilang gini, bahas pengabdi setan. Aduh, gini mbak. Ini nama akunnya Rosafi ya kan. Mbak Rosafi ini mohon maaf nih. Kalau bahas pengabdi setan kayaknya nggak cocok nih, nggak nyambung anjir, nggak nyambung. Lu komennya masa di sini gitu kan? Lu kalau mau minta bahas pengabdi setan, main ke TikToknya Jindan dan Dukun Firdaus. Nah, mungkin ada pembahasannya. Gus Samsudin ya kan? Iya. Atau inilah paling mentok yang akademisnya oke lah ya, kayak ini Kisah Tanah Jawa ya kan. Siapa Om Hao ya kan? Om Hao. Masih nyambung tuh. Lo kalau kita yang bahas sih ntar paling dari segi konspirasinya doang. Benar-benar. Gitu. Ya nanti lah next kalau memang mata ketiga kita udah terbuka semua ya. Ntar kita bahas pengabdi setan bro. Kundalini kita udah terbuka baru kita bisa bahas itu. Oke bre. Nih kita mau bahas apa nih bre? Di season baru kita yang ini nih. Oke, gue sih penasaran ya. Gue penasaran dengan sebuah kitab bro. Sebuah buku lah ya. Iya. Yang konon katanya di kalangan Zionis. Ini lebih besar dari Bible, bro. I see. Jadi ini tuh kayak lebih besar dari Bible gitu ya bagi mereka ya? Iya. Oke. Bagi mereka Bible itu kitab lama. Dan itu ditulis oleh seseorang, ya let's say seorang yang beragama lah, seorang yang percayakan Tuhan gitu loh. Tapi si kitab ini itu ditulis oleh kumpulan manusia yang ingin menyetarakan dirinya dengan dewa. Dengan Tuhan gitu loh. Dengan Tuhan ya. Iya, sebenarnya ini mah kayak Illuminati Freemason aja kan. Cuman dengan ini kalau lu mau tahu sebenarnya itu dia kedoknya itu Zionis, bre. Nah, Zionis tuh apa? Nih, coba deh. Oke. The Protocol of Zion. Yes, Protocol of Zion. Wah, ngeri sih ya. Ngeri. Gue dengernya aja nih protokol nih. Protokol tuh udah kayak ibarat tata cara lah. Udah kayak apa namanya ketika lu mau ngadain upacara gitu kan. Ada protokoler gitu kan? Protokol itu lebih kayak kepada ini nggak sih, kayak butir-butir apa yang ingin disampaikan di situ, iya, kayak gitu. Step-step apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Nah ini tuh dipercayain bahwa Protocol of Zion ini ditulis sama kaum Zionis ketika itu buat apa sih namanya? Gimana caranya nih mereka punya agenda atau tujuan untuk nge-rule the world ini, bre. Under New World Order gitu loh. Oke. Buat kalian yang penasaran langsung aja kita bahas nih ya. Kita bahas dari latar belakang Protocol of Zion ini. Tapi sebelumnya bre, gue pengen lu bahas dulu nih tentang Zionis sama Yahudi.
gerakan Zionis itu sebenarnya apa sih, Bre? Oke. Nah, Di pertengahan abad ke-19, kerinduan orang-orang Yahudi ini banyak tersebar di seluruh dunia. Dan mereka rindu gitu, ingin balik lagi ke tanah nenek moyang mereka. I see. Dan Iya. itu memuncak dalam gerakan nasionalisme yang disebut Zionisme. Oke. Nah, secara etimologi, Ya. Zion atau yang dikenal sebagai Bukit Sion merupakan sinonim dari tanah Israel yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Daud pada masa pemerintahannya yang disebut sebagai kota benteng Daud. Oh, jadi wilayahnya Israel yang dimaksud sama mereka Zionis ini wilayahnya yang si Daud itu ya? Yes, wilayah kekuasaan Raja Daud. Oh, gitu. I see. Nah, wilayah ini tuh meliputi daerah yang kita sebut sekarang tuh sebagai Tanah Israel tuh. Tanah Israel. Yang sehol ini ya Israel itu gitu ya. Yes, dan sebagian besar Timur Tengah lah. I see. Nah, si Zionis ini percaya bahwa tanah ini merupakan tanah suci. Mm-mm. The Holy Land. Holy Land. Oh iya The emang benar. Promised Land. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Emang benar. Tanah Kanaan kan Tanah disebutnya kan. Kanaan. Yang Iya. pada saat itu dijanjikan kepada Musa lah. Iya, betul. Ya kan? Setelah pembuangan mereka di Mesir kan. Di Mesir. Heeh. Dan gak boleh ada bangsa lain selain Yahudi yang dapat mendiami tanah ini. Egois anjir. Asli. Egois. Dan tanah ini seringkali jadi bahan perebutan lah oleh bangsa-bangsa Timur Tengah ya. Heeh. Untuk saat ini, khususnya Iya. bangsa Arab dan Yahudi yang sama-sama percaya bahwa ini tanah milik nenek moyang mereka. Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir kompleks, Bre. Di situ apa ya? Permasalahannya udah kompleks, Bre. Masalahnya masing-masing tuh ngerasa bahwa ini tuh tanah nenek moyang mereka gitu loh. Agree. Kenapa enggak? Ya udah sih ngumpul jadi satu aja di situ gitu loh. Hidup berdampingan aja nggak sih? Ya kan sebenarnya itu kan solusinya kan? Iya, mungkin kalau orang-orang kaum cuaks kayak gitu ya. Itu kita fine-fine aja masalah Iya, itu. iya. Lo mau tanah ini bagi dua deh. Iya Siko kan, bagi sebenarnya dua. kan. Iya, kan? siko bagi dua dong anjing. Tapi permasalahan ini Tapi kayaknya nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu, karena ini balik lagi lo Nyangkut berbicara tentang belief, Iya, lo Percayaan. berbicara tentang nenek moyang, Nenek lo berbicara moyang. tentang darah, tradisi. lo berbicara tentang tradisi, Iya. dan yang paling berat adalah lo berbicara tentang religion. Iya, Iya. jadi ya gitu ya. Tapi memang dari nubuatan pun ini kan tanah ini pasti akan jadi perebutan sampai akhir zaman, Bre. Yes. Gitu. Oke, gue juga mau ngejelasin nih, Bre. Jadi sebenarnya kronologi sepak terjang tanah Israel ini gitu. Ini buat mengarah ke kenapa mereka orang-orang Zionis ini pengen gitu loh ngebalikin lagi tanah nenek moyang ini ke pangkuan mereka lah istilahnya gitu. Nah, ini dari secara kronologi sejarahnya pada 135 Masehi sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh orang Yahudi gagal. Kaisar Romawi Hadrian mengusir orang-orang Yahudi dari Yerusalem dan memutuskan bahwa kota dan wilayah sekitarnya menjadi bagian dari entitas yang lebih besar yang disebut Suriah Palestina di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Nah, kita tahu kan waktu itu zaman Masehi, zaman Yesus, itu kan yang ngerul itu kan emang kerajaan Romawi. Jadi waktu itu 135 Masehi itu waktu itu yang megang kekuasaannya Israel itu kerajaan Romawi. Benar. Di bawah Kaisar Romawi Hadrian 135 Masehi. Nah, dibawa tuh sampai masa perang salib, masih orang-orang Romawi nih yang ngerul tanah itu gitu loh. Notabene itu mereka Templars gitu kan. Jadi Templars tuh nguasain tanah Israel ketika itu di bawah supremasinya Paus kan waktu itu kita bahas gitu. Itu pada abad ke-12 sampai ke abad 15 masih dipegang oleh kekaisaran Romawi. Nah, lalu pas dari tahun 1500 hingga 1900 kan terjadi perang salib nih, Bre. Pemenang perang salib kan kekaisaran Ottoman nih. Otomatis tanah itu jadi miliknya kekaisaran Ottoman. Tahun 1917 gitu. Nah, pada tahun 1917 itu terjadi puncak Perang Dunia I yang secara dramatis mengubah lanskap geopolitik di Timur Tengah. Waktu itu Menteri Luar Negeri Inggris, waktu itu kala itu namanya Arthur James Balfour, mengajukan letter of intent yang isinya mendukung pendirian tanah air Yahudi di Palestina. Gitu. Oh, dia menerbitkan LOI ya? Mengajukan ya? Mengajukan ke kerajaan Inggris kayaknya sih. Oke. Kayak gitu. Nah, kemudian ketika Perang Dunia I berakhir pada 1918 dengan kemenangan sekutu, alhasil Inggris lah yang mengambil alih kendali atas wilayah yang dikenal sebagai Palestina gitu. Nah, terus
ini tuh sebenarnya semuanya ujung-ujungnya sejarahnya itu akan lari menuju ke pada Mei 1948 di mana pendeklarasian berdirinya negara Israel merdeka. Gitu. Jadi dari yang tadinya tuh zaman dulu 135 Masehi sampai ke 1948 ya. Itu semuanya ujung-ujungnya balik lagi ke tangannya para Zionis ini. Satu gitu tujuan. Satu tujuan gitu. Menurut gue ini juga kayaknya semua tuh emang udah disetting, bre. Gimana caranya dari kekaisaran Ottoman bisa balik lagi ke tangan Inggris gitu. Kayak gitu, bre. Oke. Nah, gue lanjut ya, bre. Lanjut ya. Nah, terus ini nih, gue mau masuk dulu ke pendahuluan dari Protocols of Zion nih, bre. Nah, jadi ini mungkin lu aja kali. Protocols of Zion tuh sebenarnya apa gitu loh? Oke. Protocol of Zion itu sebenarnya tuh dokumen, bro. Dokumen dari daratan Eropa yang muncul dan menghebohkan jagat internasional di masa itu. Oh. Itu tuh tahun 1920 lah. Asli viral deh. Viral. Parah, Wah, kalau di parah. internet itu udah tersebar kali. Asli. Kalah Jindan viralnya. Serius loh kalau itu ya, kalau udah di internet ya. Nah, teks ini tuh terdiri dari 24 segmen. Oh, 24 butir ya. 24 butir yang berisi langkah-langkah serta agenda hasil pertemuan rapat antara sesepuh atau tetua atau cendekiawan atau you name it lah dari para Zionis ini. Oke. Nah, dalam usahanya mendisrupsi, merusak, menguasai negara-negara besar di dunia demi mewujudkan suatu pemerintahan dunia di bawah suatu pemerintahan atau yang biasa kita sebut New World Order. New World Order. Gue yakin satu pemerintahan ini perlambangan dari negara Israel merdeka nggak sih? Harusnya. Iya dong. Ya. Atau mungkin lebih dari itu. Lebih dari itu. Lebih dari itu gitu loh. Nah, diklaim nih dokumen yang dibuat ini tuh dibuat-buat untuk menakuti orang-orang gitu loh. Nah, ini kalau nggak salah diklaim oleh FBI ya. Oleh FBI sebagai dokumen palsu nih. Cuma buatan orang. Iya. Padahal kan dia juga kaki tangannya Illuminati Freemason juga gitu kan. Dan itu seandainya dibuat-buat it's okay gitu ya. Tapi what if it's real? Oke. Gimana kalau ini nyata, bro? Jadi kalau misalnya ini dokumen ini adalah real gitu ya kan? Bagaimana ini tuh jangan-jangan merupakan agendanya Illuminati beneran gitu, dari Freemason beneran gitu kan? Step-stepnya mereka untuk menuju New World Order. Oke, I see. Gila. Keren banget sih ini kalau misalnya emang ini bener-bener real ya, bre, dan emang bener-bener dokumen yang dibentuk sama orang-orang Zionis ini, gue rasa bakal mind blowing banget sih gitu loh. Maksudnya arahnya itu kan memang sebenarnya mereka membentuk New World Order, nah tapi lewat agenda protokol ini gitu kan. Karena kan banyak yang bilang ini tuh hoax gitu kan. Tapi kalau maksud gue gini, kalau hoax kenapa jadi viral anjir? Maksudnya viralnya tuh yang kayak orang tuh banyak yang sampai terjemahin gitu-gitu. Nah ini gue mau jelasin nih dari sejarah penyebarannya dulu ya. Oke. Nah jadi teks dokumen ini Protocols of Zion ini dikutip dari laman Historia ID ketika itu di Wina di Australia pada tanggal 14 Februari 1986. Seorang jurnalis bernama Theodor Herzl menerbitkan 3.000 eksemplar pamflet berjudul Der Judenstaat yang menawarkan ide pembentukan negara Yahudi. Teks pamflet ini segera tersebar luas dan menuai beragam tanggapan di kancah internasional. Nah, semenjak saat itu, Theodor Herzl ini dikenal sebagai Bapak Zionisme modern. Jadi dia nih sebenarnya yang menyebarkan paham Zionisme ini Theodor Herzl gitu. Melalui pamflet-pamflet gitu ya. Kayak ini bre, risalah kayak semacam flyer, kolom di dalam newspaper ketika itu. Kayak gitu. Jadi udah tersebar di Eropa gitu kan. Dia punya paham bahwa gimana kita ngumpulin bangsa-bangsa Yahudi yang ada di seluruh dunia, kita kumpulin, kita balikin lagi ke dalam satu negara Israel merdeka di tanah Palestina. Kita kembali ke tanah nenek moyang kita. Nah itu pahamnya itu gitu loh. Gitu. Nah karya tulisnya ini yang cukup out of the box itu mempromosikan ide untuk mendorong imigrasi orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai belahan dunia untuk pulang dalam tanda kutip ke tanah Palestina demi membentuk negara Yahudi berdaulat gitu. Nah, pada tahun 1897 bre, tercetuslah pertemuan Kongres Organisasi Zionis pertama di dunia. Nih, karena ini nih kayaknya terinspirasi sama Theodor Herzl ini gitu. Oke. Oh sorry, berarti si Theodor Herzl ini tuh
Bukan 1986 tapi 1896 ya. Sorry. Oh iya, sorry. Salah tahun gue, salah tahun. 1896 ya. Bagaimana? Tadi 1896 ya? Iya. 1896 ke 1897 gitu. Oke. Jadi 1896 ini penyebarannya dari Theodor Herzl. Nah, 1897 ini realisasi untuk gimana sih kita ngebawa impiannya Theodor Herzl ini jadi nyata gitu loh. I see. Di kongres terbesar ketika itu, pertama kali orang-orang Zionis berkumpul di Basel, Swiss gitu. Nah ini konferensi ini, kongres ini dihadiri oleh para sesepuh cendekiawan Yahudi ya, tetua-tetua Yahudi zaman itu bersama dengan tokoh-tokoh penting Yahudi internasional. Nah dari sinilah terjadi katanya ya Bre, perumusan atau planning atau strategi apa saja guna menghidupi semangat dan cita-cita Theodor Herzl ini. Nah beberapa orang percaya bahwa kongres Zionis ini hanyalah sebuah kedok Bre sebenarnya. Para Yahudi dalam tanda kutip yaitu Freemason yang berkonspirasi untuk mewujudkan New World Order gitu. Nah, dikatakan bahwa teks Protocols of Zion ini adalah rangkuman catatan notulen yang berisikan 24 protokol hasil rapat kongres di Basel tersebut gitu. Kemudian pada tahun 1903 sampai 1905 teks protokol ini tercetak di surat kabar Rusia dengan judul Znamia dalam bentuk artikel seri bersambung sebagai tambahan risalah keagamaan oleh Sergei Nilus, seorang pegawai negeri SAR. Nah, jadi pertama kali tuh dia muncul di koran, Bre. Itu protokol itu gitu. Sebagai rangkuman hasil rapat itu ya. Iya. Hasil pertemuan gitu. ya. Tapi orang nganggepnya cuman kayak ini mah banyolan gitu loh. Ini mah cuman kayak hoax nih gitu, cuman bacaan di koran aja kayak cuma, gitu. Ya mungkin orang zaman dulu nggak terlalu paham lagi gitu apa sih nih gitu. Gitu. Nah, tapi pada tahun 1920 teks ini pertama kali diterbitkan secara lengkap dalam bentuk buku, Bre. Jadi yang kumpulan seri bersambung di koran itu dikumpulin jadi buku dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Arab, hingga tersebar luas dan langsung menjadi viral waktu itu di kalangan cendekiawan Eropa dan menjadi buah bibir masyarakat internasional. Nah, teks ini sendiri menuai kontroversi di kalangan internasional. Banyak yang beranggapan yaitu tadi lelucon gitu kan, kayak cuman anekdot doang ini mah ya kan. Dan ada pula yang beranggapan ini merupakan literasi sastra klasik antisemitik gitu. Nah, coba Bre, jelasin Bre, ini tahun 1920 terjadi apa lagi tuh Bre? Oke, di tahun 1920 nih, teks ini tuh sampai ke Amerika Serikat. Oh gitu, dibawa ke Amerika Serikat? Dibawa langsung oleh Henry Ford. Henry Ford ini kan yang automoton itu kan, mobil gitu yang kan? buat mobil Ford. Buat mobil Ford kan? Foundernya dia. Foundernya kan? Ya kan? Oke. Nah, terus ditampilkanlah. Menjadi besar nih karena ditampilkan dalam surat kabar miliknya. Dengan judul The Born Independent. Oke. Atau it means like the International Jew. Enggak, judul surat kabarnya Dear Born Independent. Nah, judul tajuknya Oh iya, dengan judul tajuknya International Jew. Oke. Nah, Henry Ford nih sering mengutip teks sebagai propaganda dalam menyebarkan paham Zionis di Amerika Serikat dan dunia internasional. Secara dia juga adalah seorang Mason. Oh, jadi dia Mason sebenarnya ya? Yes. Nah, ini tuh sengaja anjing, dia tuh ngebawa-bawa ini ke Amerika tuh kayak emang mau dibikin penggiringan menurut gua. Iya gak sih? Tapi menurut gua sebenarnya udah ada tuh di US. Apanya tuh? Sebelum tahun 1920 ya. Tapi mungkin yang menggiringnya itu melalui si Henry Ford ini gitu loh. Teks protokol ini loh? Iya, teks protokolnya. Tapi sebenarnya kalau orang-orang yang besarnya gitu ya, yang orang-orang Freemason udah yang megang di Amerika, ya mereka udah megang. Udah megang, Kan iya. udah megang. Cuman kan maksudnya kalau kita mau ngerunutin dari sejarah, biar ada sejarahnya gitu loh, Bre. Benar. Dibawa sama si Henry Ford ke Amerika, iya gitu loh. Itu dia yang bawa dan itu disebarluaskan lah ibaratnya Padahal gitu mah, kan. padahal mah sebenarnya udah pada megang Udah aja. pada megang, itu kayak anjing lagu lama nih. Iya. Gitu kan. Oh ini si Henry Ford katanya kalau kata orang-orang Illuminati kan, iya tahu gue gitu. Ya, biarin aja lah. Biarin aja. Orang gitu. juga nggak ngerti baca gituan. Gitu. Nah lanjut Bre. Ya seperti yang diduga oleh banyak pakar dan sarjana ketika saat itu. Teks tersebut akhirnya menjadi terkenal nih di anggota partai Nazi pada tahun 1920-an. Banyak tokoh Nazi terkemuka memasukkannya ke dalam ideologi mereka. Bahkan mengilhami Adolf Hitler dalam karya tulis miliknya Mein Kampf. Oh gitu. Oh jadi ini mengilhami ya, menginspirasi si Adolf Hitler buat nulis Mein Kampf. Benar. Kalau lu tahu Bre, jadi bukunya si Adolf Hitler ini Mein Kampf itu isinya caci maki orang Yahudi semua. Bener Bre. Oh karena ini ya? Karena ini. Karena ini ya? Karena mungkin nih mikir,
wah anjing. Dia Yahudi udah selangkah di depan gua loh. Si Adolf Hitler ngebaca protokol itu anjing gitu. Ini loh yang mau mereka lakuin gitu loh. Oh, jadi jangan-jangan muncul apa namanya tuh rasa kebencian si Adolf Hitler terlepas dari kejadian dia di sehari-hari dengan orang-orang Yahudi ya. Benar. Gitu. Tapi dia juga ngebaca protokol of Zion ini jadi makin anjing kesel dia gitu Iya loh. dong, kalau lu cuma diperlakukan gitu ya. Let's say lu diperlakukan tidak baik oleh seseorang, misalnya dari ras tertentu lah. Lu pasti akan cuma benci oleh oknum itu. Iya, oknum ya. Gitu loh. Tapi kalau memang lu mengetahui like a plan, their plan gitu dia sepak terjang mereka iya, dan gitu kan. lu tahu bahwa mereka akan berbuat sesuatu yang kayak Anjing, ini gila. tuh bakal nguasain dunia gitu loh. They want to control the world. Nggak bisa nih gue biarin. Mungkin Gua kan di jadi situ- yang pertama yang akan ngancurin mereka. Disitulah terjadi apa namanya planningnya si Adolf Hitler ini, makanya bisa muncul buku Mein Kampf ini ya, Bre. Yes. Nah, lanjut, Nah, Bre. pada saat kenaikan tampuk kekuasaan Partai Nazi tahun 1933, itu awal Perang Dunia Kedua ya. Nazi menerbitkan 23 edisi teks protokol yang didistribusikan secara luas. I see. Jadi gara-gara dari situ ya, itu disebarin juga sama mereka ya di tanah Jerman ketika itu ya. Oke. Nah, menurut gue sih sebenarnya pinter loh. Mereka Zionis nih pinter. Dia manas-manasin Hitler anjing. Ya. Enggak, benar enggak? Secara nggak langsung. Iya kan? Mereka ngebuat plan-nya Kayak propaganda dan gitu. mereka ngebuat bahwa plan-nya ini akan akan diketahui oleh orang-orang. Iya, sengaja dibocorin. Biar orang tuh panas gitu. Apalagi ketemu orang kayak model Adolf Hitler gini kan, orangnya panasan kali kan. Asli. Iya kan? Serius. Iya, pas dia baca anjing nih, gua nggak bisa nih gitu, langsung pas Bersikat ketika juga nih gitu kan. gitu kan pas zaman dia naik, disitulah dia melakukan suatu apa namanya rencana untuk pemusnahan massal, genosida gitu. Tapi menurut gue itu settingan semua anjing gitu loh. Karena gini, Bre, It's part of the plan. it's part of the plan Yes. ternyata gitu kan. Akhirnya kita tahu gitu kan. Nah, gue lanjut nih ya. Jadi pada era milenial, pada abad ke tahun 2000-an, abad ke-20, Ken Livingstone, seorang politikus Inggris, pernah menyatakan statement bahwa ternyata Zionisme sama Nazisme itu adalah dua sisi di dalam satu koin yang sama. Dia menyatakan itu di media gitu, di berita gitu ya. Dia menyatakan itu, Bre. Nah, hal ini juga diafirmasi oleh George Galloway, seorang mantan anggota parlemen Inggris yang menjabat sebagai ketua Partai Buruh Inggris, Workers' Party of Britain, dalam sebuah interview stasiun TV gitu. Nah, ini FYI juga karena mereka melakukan statement ini, dikeluarin mereka dari Oke. partainya gitu. Melakukan kontroversi lah Dari ya. anggota parlemen nih ya, langsung dari parlemen Inggris langsung Nggak, di-kick dari ya. partai, dari partai. Oh, dari partai doang. Ya, Parlemen kalau- masih tetap Kalau jabat. ini dia abis sampai masa jabatan. Oke. Kayak gitu. Nah, bahwa dia mengatakan bagaimana pada tahun 1940 sejarah kita manusia tuh tahu bahwa pemerintahan Jerman melakukan program evakuasi ribuan orang Yahudi yang tinggal di Eropa atau di Jerman ketika itu untuk keluar dari tanah Jerman gitu loh. Yang juga dapat diketahui ini atas izin approval dari Adolf Hitler anjir. Tahun 1940 loh. Gitu. Jadi kayak semacam si Hitler ini ngasih semacam kayak apa ya? Ngasih kesempatan dulu loh buat orang-orang Yahudi ini. Udah deh. Lu sebelum gua ngelakuin hal ini lu cabut dulu deh mendingan pada gitu. Oke, I see. Kayak gitu, Bre. Nah, ini tuh kan udah jadi rahasia umum gitu loh, bahwa orang-orang di Inggris pun tahu gitu loh. Nah, terlepas dari peristiwa genosida bangsa Yahudi ini yang terjadi di tanah Jerman ini, entah kontroversinya, konspirasinya, benar ya atau salah, itu mah udah sejarah gitu kan. Oke. Kita mah udah nggak ikut-ikutan gitu kan. Tapi semuanya ini adalah sebuah grand scheme kaum Zionis yang berujung pada berdirinya negara Israel merdeka. Jadi dari tanah Jerman, orang-orang Yahudi ini pulang mereka ke tanah untuk mendorong imigrasi, Bre. Oke. Buat pulang ke tanah Palestina biar punya alasan anjir mereka tuh pulang. Supaya mereka pada balik lagi ya. Iya, buat ngumpul lagi di tanah Palestina itu, di tanah Israel gitu loh. Nah, berarti kan dari sini kalau kita runutin tadi dari sejarah Protocols of Zion dan Zionisme ini ya, kita tuh bisa ketemu intervensi, kita bisa tahu lah bahwa ada intervensi dari negara adik kuasa sama sekutu untuk terbentuknya negara Israel merdeka itu sendiri gitu loh. Iya nggak sih, Bre? Kan ada orang-orang Inggris yang ikut-ikutan di situ, ada orang-orang Amerika yang ikut-ikutan di situ untuk terbentuknya
negara Israel itu Israel sendiri. merdeka gitu. Israel itu merdeka tahun 1948 berarti. 1948 gitu. Jadi ada sebenarnya kan 1948 juga kan ada dorongan juga dari orang-orang Inggris kan ketika itu kan letter of intent kan. Yes. Jadi kayaknya ada hubungannya, Bre. Tiga negara ini tuh entah gimana ada hubungannya anjir. Negara Inggris terus Amerika sama Israel. Ini mereka nih kayaknya iya gitu loh. Kayak bagian dari Illuminati sih menurut gue Bre. Iya. Karena sih kayak like everyone said lah, orang-orang yang berdiri berkuasa di belakang Inggris dan Amerika ya itu orang Israel, bro. Iya. Nah, nggak heran gitu loh. Nah, ini nih menurut gue gue jadi ingat sih, Bre. Maksud gue penggiringannya adalah ini tuh semua sebenarnya udah dinubuatkan, Bre. Oke. Iya, Dalam Bible nih. dalam Bible. Dalam kitab Wahyu, Revelation yang ditulis sama John. Gimana di situ John mengingatkan ada 3 entitas yang sebenarnya menurut gue ini adalah representasi dari golongan-golongan orang-orang Zionis ini gitu. Nah, kan sebenarnya gini ya, Bre. Maksudnya kita tahu kan dalam sejarah untuk sebuah negara itu menjadi negara adikuasa, dia harus melewati perang dunia kan? Agree. Iya kan? Perang Yes. dunia 1 dimenangin sama sekutu. Nah, yang naik di situ Inggris jadi negara adikuasa. Perang dunia kedua Amerika. Perang dunia ketiga kan belum terjadi nih. Belum. Ya kan? Jangan sampai jadi terjaman kita lah. Tapi yang harus terjadi, Bre. Perang dunia ketiga itu harus terjadi. Penggenapan lah ya. Gitu harus terjadi dan di situ akan naik satu kerajaan atau entitas baru atau golongan masyarakat baru gitu yang sebagai negara adikuasa ketiga. Siapa, Bre? Israel. Cuaks. Itu kalau menurut kaum konspirasi ya. Iya, Israel iya. cuaks. Iya. Nah, karena menurut gue teks Protocol of Zion ini adalah sebuah blueprint yang sebenarnya skema atau rencana kerja kaum Zionis untuk mewujudkan negara adikuasa ketiga sebenarnya. Oke. Iya, jadi Protocol of Zion tuh sebenarnya cuman buat ngebentuk Israel merdeka ini doang, Bre, gitu loh. Supaya mereka tuh punya banyak exception atau alasan gitu loh. Nih gue pernah sedikit ngebahas ini nih. Gue pernah sedikit ngebahas ini Apa dengan temen gue yang memang suka konspirasi juga. Namanya Ridwan lah ya. Oke. Dia suka konspirasi gitu, dia suka baca konspirasi. Kaum konspirasi lah. Kaum konspirasi lah. Dan dia itu reading a lot of books, a lot of articles lah. Dan dia Banyak sumber ya. banyak sumber dan dia termasuk one of the smartest di teman-teman gue gitu ya. Dan dia sempat ngebahas waktu itu terkait COVID ini, terkait COVID-19 I see. dan terkait digitalisasi gitu ya. Dan di sini dia ngebahas bahwa at the end ini semua akan ngarah ke munculnya mata uang yang belum pernah digunakan di dunia. Dan mata uang ini akan naik jadi besar gitu loh. Maksudnya mata uang ini emang udah ada, tapi dunia tuh nggak pakai mata uang ini. Dan ini mata uang dari Israel. Jadi dia bilang dolarnya akan melemah nantinya nih. Ya mungkin gua nggak tahu ya, tapi kayak Apakah itu kripto? mungkin. Nah, No one kripto knows. iya kan? No one knows iya ya. dong, kalau misalnya kalau gue cocok logi, kripto dong. Ya. Gitu kan. Kita kan nggak tahu kripto sendiri itu siapa yang ngebentuk Who aja is kita the nggak tahu creator, kan? ya kan? Gitu. Kan kita tahu sendiri bahwa Illuminati atau Freemason itu kan punya paham menyatukan semua sistem tatanan dunia, termasuk Asli. currency-nya, Bre. Currency. Iya kan? Jadi menjadi satu gitu kan. Gitu loh. Dan dia menurut dia yang naik nantinya adalah ya Israel. Israel. Ya naik. Anjing Karena ya. Iya. the time is come, bro. The time is coming. Iya, udah semakin dekat ya. Nah, ini kita ngambil referensi dari kitab Wahyu ya, gitu. Karena ini pendekatan yang paling enak sih menurut gua, karena maksud gua Pendekatan yang paling make sense lah. paling make sense dan paling logik gitu loh. Kenapa bisa muncul konspirasi ini kan karena ada nubuatan-nubuatan di Wahyu ini gitu loh sebenarnya, Bre. Nah, nih Bre, boleh nih lu bacain ayatnya, nanti gua coba breakdown gitu. Oke. Di sini referensi kita tuh ada di Wahyu 12 ya. Iya. Ayat 1 sampai 3. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit.
Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Oke. Nah, jadi Bre, sebenarnya gue juga rada apa sih, admire banget sih sama penulis kitab Revelation ini. Penuh dengan kode anjir. Penuh dengan sandi-sandi rahasia yang sebenarnya itu bisa didekrip sama orang-orang ilmuwan di masa depan nanti. Gitu loh. Jadi ini nggak sembarangan orang bisa ngedekrip itu. Dan lu anjing, ini mind blowing banget, parah sih. Ini gue, John itu penulis yang keren sih, dia penuh dengan perumpamaan dan kode gitu loh. Yes. Gitu. Nih, gue bisa jelasin di situ ya. Wanita di padang gurun itu yang seorang perempuan yang berselubungkan matahari itu sebenarnya representasi perlambangan dari Israel. Israel ini ya, ras gitu ya. Ras Israel gitu. Oke, kenapa lu bisa bilang gitu? Iya. Karena ada, kan di situ kan dibilang dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Itu representasi dari 12 suku Israel. Oke. Gitu. Dari ke-12 suku Israel itu ya. Iya. Dan memang kan di situ kan dia juga bilang anak yang dikandung, dia kan mengandung anak gitu kan. Iya. Nah, kita tahu bahwa yang dipercayai oleh orang Kristen nih bahwa Mesias Yesus itu lahir dari orang-orang Israel. Dari bangsa Israel. Nah, ini kan jelas banget Bre di situ, clearly kan kayak gitu. Nah, kan terus juga disebut di situ naga merah padam itu kan kayak ngejar-ngejar si wanita itu gitu kan. Nah, sebenarnya naga merah padam itu siapa sih? Representasi dari siapa sih, Bre? Roman Empire anjir, kerajaan Romawi. Kan kita tahu dulu Yesus waktu mau dilahirkan itu sampai melarikan diri kan? Iya, sampai dia harus melahirkan di kandang domba kan? Karena yang ngejar itu kan si Herodes. Iya. Orang Romawi anjir. Dikejar untuk dibunuh. Untuk dibunuh gitu loh, bahwa Karena mereka nggak mau ada raja lain. iya gitu loh, bahwa ya ini representasi dari kerajaan Romawi sebenarnya, naga merah padam ini ya gitu. Nah, terus dibilang juga naga merah padam itu punya kepala 7. Nah, ini kode lagi nih, Bre. Nah, 7 kepala 7 di situ sebenarnya adalah representasi dari the Seven Hills of Rome. Jadi kerajaan Romawi itu terdiri dari 7 bukit sebenarnya, Bre. Gitu. Jadi 7 kepala itu berbicara tentang 7 bukit kayak gitu. Nah, letak geografis kerajaan Romawi yang berdiri atas 7 bukit ya. Kita udah tahu itu ya. Nah, lanjut 7 mahkota itu. Jadi selama kerajaan Romawi, waktu selama 2,5 abad kerajaan Romawi kuno, itu dipimpin oleh 7 raja. Yang masa jabatannya habis ganti, pokoknya ada 7 jumlahnya. 2,5 abad itu 7 raja ya. Kan disebutkan di situ ada 7 kan, kepala 7 dan bermahkota 7 gitu kan. Nah, terus disebut juga di situ ada bertanduk 10 gitu. Nah, tanduk 10 ini menurut gua representasi dari, jadi gini Bre, selama masa peralihan raja yang satu ke raja yang kedua nih, misalnya di kerajaan Romawi, itu ada masa peralihan selama 1 tahun. Nah, di mana ada 10 orang anggota senat yang dipilih, itu namanya interrex. Interrex adalah pimpinan Romawi dalam jangka pendek yang tugasnya adalah memilih raja. Dan jadi kayak dia tuh ngepimpin kerajaan itu hanya sementara dalam 1 tahun itu, sebelum dipilihnya raja baru. Oke. Kayak gitu. Jadi 10 senat. Jadi sempat kosong lah ya Iya, itu ya. iya, kayak gitu. Nah, ini gue ngambil dari sumbernya dari Kompas, sama ntar gue taruh juga linknya yang menjelaskan tentang konspirasi inilah gitu di YouTube. Ntar gue taruh juga gitu. Nah, ini juga ada hubungannya nih Bre, di Wahyu 12 ayat 4 nih ini coba deh lu baca deh. Oke, kita lanjut ya. Wahyu 12 ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Representasi dari Fallen Angels. Fallen Angels, Azazel dan Fallen Angels kan kayak gitu. Itu clearly banget anjir gitu loh. Kalau kita mau cocok logi tuh anjing nyambung banget lagi gitu. Jadi si John ini kan dikasih penglihatan kan. Iya. Dia dikasih penglihatan oleh Tuhan dan dia mencoba mendeskripsikannya itu gitu kan ke dalam kata-kata. Menuangkannya ke dalam kata-kata, and that's why dia menulis The Revelation. Kayak gitu. Nah, yang tadi yang kayak gue bahas ya, bahwa kan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, ini simbol dari Raja Herodes anjir, atau orang-orang Romawi gitu. Nah,
itu clearly sih menurut gua ini adalah representasi dari Romawi gitu. Jadi kan ada 4 entitas ya, Iya. yang dijelaskan sama si John itu ya, bahwa naga merah padam itu sama binatang yang keluar dari dalam laut, terus binatang yang keluar dari dalam bumi, sama satu lagi yang ini si pelacur besar itu kayak gitu. Nah, binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah binatang yang selanjutnya dijelaskan sama si John. Nah, ini menurut gua representasi dari United Kingdom anjing. Binatang yang keluar dari dalam laut. Iya, Ini merepresentasikan iya, kerajaan Inggris. iya. Karena ciri-cirinya mirip banget anjir. Nih, coba lu baca deh. Oke, ini Wahyu 13 ayat 1 sampai 3 ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka dan membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Oke. Nah, jadi Bre, sebenarnya sosok entitas binatang-binatang ini yang ditulis di Wahyu itu sebenarnya juga udah pernah diramalkan atau dinubuatkan juga sama Daniel, Bre. Ingat gak? Daniel kan pernah nulis juga ada 4 entitas ya. binatang itu juga gitu. Cuman bedanya kalau si John itu penulisannya seperti ini, serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti singa. Nah, kalau si Daniel dia ngejelasin di situ macan tutulnya tuh ada sayapnya. Oke. Gitu. Anjing, gokil, Pak. Itu kayak lambangnya itu kan? Lambangnya apa namanya? The Great Britain kan? Iya, dan lu tau nggak? Jadi di depan kantornya UN, United Nations, itu ada patung ini anjir. Wah, gila. Ngapain? Gila. Nggak, buat apa gitu loh? Iya nggak? Gila. Parah gitu loh. Buat apa anjing? Maksudnya kan banyak patung lain. Dan ini patung baru ya? The New Statue ya? baru dibangun ini di headquartersnya UN. New York bukan sih? Gua nggak tahu. UN? Iya mungkin ya. New York kalau nggak salah kan? Gitu. Nih, kan dikatakan tuh Daniel pasal 7 ayat 3 dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Terus Daniel 7 ayat 6, kemudian aku melihat nampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberi kekuasaan. Kan kurang lebih sama sebenarnya. Kayak binatang yang dijelasin di Revelation itu gitu loh. Gitu, Bre. Jadi ini tuh sebenarnya representasi dari Inggris. Inggris ya? Inggris. Kenapa? Kerajaan Inggris ya? Kerajaan Inggris. Kenapa? Karena kan dikatakan di situ bahwa binatang ini keluar dari dalam laut kan. Oke. Nah, kita kalau mau ngelihat dari letak geografis Inggris, dia ini cuma negara kecil antah berantah, Bre, dari sebelah barat Eropa yang paling barat kan sebenarnya kan. Dan merupakan letak geografisnya sendiri kan dominasi sama laut. Air ya. Iya nggak? Benar-benar. Binatang yang keluar dari laut anjir. Gitu loh. Dan terus disebutkan juga di situ kan ada 7 kepala. 7 kepala ini biasanya representasi dari 7 kerajaan kecil. Nah, 7 kerajaan kecil yang mempelopori berdirinya United Kingdom ya. Itu ada East Anglia, Mercia, Northumbria, Wessex, Essex, Kent, dan yang ketujuh Sussex gitu. Nah, ini 7 kepala yang membentuk kerajaan Inggris ketika itu. Oke. Gitu. Nah, menurut gua kan di situ kan lu juga ngebacain ya tadi luka parah dan yang sembuh gitu kan. Nah, ini sebenarnya luka parah dan yang sembuh ini berbicara tentang berbicara tentang keruntuhan Romawi. Luka itu berbicara tentang keruntuhan suatu kerajaan tersebut gitu. Luka yang sembuh melambangkan bagaimana pemikiran, paham-paham dan sistem pemerintahan zaman Romawi yang ketika itu di tanah Inggris ya. Kan waktu itu tanah Inggris tuh abad-abad awal Masehi itu masih dipegang sama Romawi, Bre. Oke. Bizantium kan waktu itu kan. Terus kan runtuh nih kerajaan itu. Tapi kan faham, ideologi dan kulturnya kan pasti masih ngikat kan? Iya. Sama di kerajaan Inggris ini Masih kan? berlanjut lah. Masih berlanjut legacy gitu Bener. kan. Nah, ini tuh semacam representasi dari
naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Bahwa kerajaan Inggris Raya ya, berdiri di atas keruntuhan dari imperialisme Romawi, estafet kekuasaan anjir. Iya, dan si Romawi ini kayak memberikan kekuatannya dan kekuasaannya lah ya. Iya, si naga Memberikan merah, legasinya lah ya. si naga merah padam itu ngasih ke binatang yang keluar dari dalam laut itu gitu loh. Bahwa binatang laut ini tuh tinggal ngelanjutin kekuasaannya kayak gitu loh. Nah, lanjut Bre. Oke, ini yang kedua ya, binatang yang kedua ya. Binatang yang iya. keluar dari dalam bumi nih. Ini gue baca referensi kita ya dari ayat ya, ayat Wahyu 13 ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Yang luka parahnya telah sembuh. Nah ini kok gue nggak ngejelasin ini Nah, di sini. sorry, ini binatang yang keluar dari dalam bumi ini merepresentasikan siapa nih menurut lo? Amerika anjir. US. Kayak gitu loh. Karena kenapa? Karena dia ini kan satu ya. Dia ini keluar dari dalam bumi. Nah ini FYI lagi dijelaskan juga di sini kan as a Antichrist kan 666 kan di sini. Oke. Binatang yang keluar dari dalam bumi ini gitu loh. Nah kalau lu lihat ya Bre, dari wilayah geografis areanya negara Amerika itu mostly tanah semua Bre. Iya nggak? Oke. State of United States ini gitu loh, itu rata-rata tanah semua kan? Maksudnya tanah satu kumpulan benua yang besar gitu kan? Benar. Utara. Iya, kan? dia bukan banyak kepulauan tapi dataran lah. Dataran Iya. gitu. Dan ini ya cocok loginya pas banget gitu loh menurut gua. Bahkan ya wilayah perairan mereka tuh cuma 4,66% dari 9 juta kilometer perseginya keseluruhan total area. Total luasnya mereka ya. Iya gitu loh. Dan ini merepresentasikan binatang ini sih menurut gua gitu loh. Nah, terus menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Ini kita tahu bahwa US berdiri dan dicetuskan kan atas kumpulan koloni orang-orang Inggris dan Scotland. Yes. Ada estafet lagi kan? Benar. Ada estafet kekuasaan dari Inggris ke Amerika. Ya ini sama kayak binatang yang keluar dari dalam laut itu ngasih kekuasaannya ke binatang yang keluar dari dalam bumi ini. Oke. Gitu loh. Jadi si naga ngasih ke binatang yang laut, yang laut ini ngasih yang ke bumi lah ya. Iya. Nah itu kan ada perpindahan negara superpower atau kerajaannya dikuasa yang dari Roma ke Inggris ke Amerika, gitu Bre. Oke. Perpindahan negara dikuasa gitu loh. Ada nggak nih ayat-ayat Alkitab tuh yang atau ayat-ayat dari Wahyu gitu ya, dari Revelation yang memperkuat argumen ini? Iya. Jadi ini yang memperkuat itu kita ngambil dari Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Oke. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Anjir. Gila. Dan banyak banget konspirasi di Google lah, atau pokoknya di internet ya, itu yang menyatakan bahwa ya binatang yang keluar dari dalam laut ini dari dalam bumi ini US anjir gitu loh. Enggak, orang tuh udah kayak karena they give you freedom, they give you democracy. Iya. But at the end, itulah yang akan menghancurkan lo. Asli gitu loh. Nah, selanjutnya kan kita udah akhirnya sampai di sini kita ketemu nih ya, Bre. Sorry, gua mau ngebahas sedikit nih. Iya, boleh. Jadi di sini dia bilang adalah dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Oke. Ini kayaknya it happens to our country nih. Kayak saat ini BBM naik gitu kan. Negara kita Indonesia. Iya, saat ini kan BBM naik gitu kan. Kenapa sih BBM naik? Karena disebabkan minyak langka. Minyak ini ya semakin langka lah. Kenapa sih minyak langka? Karena yang punya minyak ini kan Rusia punya minyak yang banyak yang bisa didistribusin ke negara-negara lain lah. Nah, kita nih sebagai negara yang berafiliasi dengan Amerika, kita nggak boleh beli dari Rusia, Iya. Jadi kayak ibarat kata lu gua kasih tanda nih, ya lu jangan transaksi sama orang yang tandanya gue cabut gitu loh, yang gak gue kasih tanda.
Oh iya, make sense. Jadi ya udah lu transaksinya cuma nama gua nih. Ya. Gitu. Ibaratnya kalau lu transaksi sama Rusia, it means you against us. Lu berarti ngelawan gua. Iya, lu takut dimusuhin. Gitu. Oh gitu. Iya sih anjing. Iya, Secara kan? nggak langsung di entah gimana caranya di sistem ekonominya mereka tuh ditaruh gitu. Dibuat seperti itu. Dibuat sedemikian Ya. rupa supaya ya udah lu bertransaksi sama gua aja gitu loh. Nggak ada orang, kan dibilang ya di sini bahwa nggak ada orang yang bisa bertransaksi kalau nggak ada tanda dari si beast ini kan. Yes. Gitu. Anjing sih. Kok menurut gua gokil. Parah. Nah, ini balik lagi nih Bre. Jadi kan kita udah tahu nih. Jadi ada 3 kerajaan dan negara-negara superpower ya yang sampai di tahun berdirinya Amerika Serikat itu kan kita udah tahu tuh tadi ada kerajaan Romawi, Inggris sama Amerika gitu kan. Dan itu udah terjadi semua ya? Udah terjadi semua. Nah ini ada satu lagi nih yang sebenarnya akan menuju terjadi gitu, yang akan digenapi lagi. Ini upcoming-nya nih berarti? Ini upcoming. Iya, ini yang akan muncul. Betul. Nah ini sebenarnya adalah representasi dari negara adikuasa ketiga. Negara adikuasa ketiga selanjutnya itu siapa Bre gitu loh maksudnya. Dan maksudkan yang kayak tadi gue ceritain bahwa sebelum negara itu diakui jadi negara adikuasa pasti kan ada perang dunia. Benar. Untung kemarin nggak jadi ya. Nggak jadi. Siapa sih negara yang ketiga? Sorry gue tebak ya. Cina. Bukan anjing. Serius loh? Bukan Cina. Rusia. Bukan. Timur Leste. Nah, jadi terakhir itu si Trump itu sempat datang ke sono buat meresmikan pembangunan kuil, salah satu kuil yang ada di sono. Itu clue-nya. Bukan kuil Shaolin ya berarti ya? Bukan kuil Shaolin. Bukan kuil Shaolin ya? Bukan. Korut. Anjing Oh, Korut. Korut dia nggak ada kuil ya? Nggak ada Dia kuil. cuma sembah Kim Jong Un. Kim Jong Un as a god. Dia tidak makan, tidak minum. Anjir. Ya kan? Berarti ini siapa nih? Oke. The fucking Israel. Asli anjir. Asli. Karena kan kita tahu sebenarnya banyak di dalam Wahyu sendiri dituliskan bahwa Antichrist, sosok Antichrist ini dia lahir dari bangsa Israel anjir. Oh, Gitu. gila. Jadi negara adikuasa ketiga ini, State of Israel. State of Israel. Iya, negara Israel merdeka. Jadi sebenarnya yang dari tadi kita ceritain, Protocol of Zion itu menuju ke sini anjir. Anjir. Pendirian negara Israel merdeka. Sorry, berarti Ujung-ujungnya mereka semuanya. ini yang disebut oleh John sebagai pelacur besar. Iya. Yang di situ kan dibahas sama John itu disebut sebagai pelacur besar, ibu pelacuran dan kebencian di dunia gitu. Waktu itu mungkin kalau terminologinya kalau misalnya di dalam Alkitab, kalau bahas tentang pelacur itu di kitab itu juga sudah pernah dijelaskan bahwa tentang Babel gitu kan. Nah ini sebenarnya copycatnya dari Babel nih sebenarnya kayak gitu. Negara yang menyerupai Babel bahkan mungkin akan lebih parah, jahat, lebih jahat kejam lagi, lebih kejam lagi dan lebih licik lagi gitu dari Babel ya. dari Babel. Nah nubuat di kitab Wahyu itu yang apa ya mendukung argumentasi ini yaitu gini Bre, coba dibacain Bre. Oke, ini di Wahyu 17 ayat 2 ya. Iya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Asli. Nah, ini kan sangat menjelaskan banget gitu bahwa penghuni-penghuni bumi itu telah mabuk oleh anggur percabulannya, ya kan? Pemimpin-pemimpin politik dan para elit dunia yang bersengkokol dan melakukan perjanjian kotor dengan orang-orang Zionis, ini tuh perlambangan mereka gitu. Kan kita tahu manusia di zaman modern ini kan pada dibikin mabok gitu. Asli. Ya kan? Ada yang mabok harta ya kan? Harta, Mabok tahta, Raisa. Mabok micet ya kan? Aduh, kali. Mabok kerja. Aduh. Iya nggak? Iya. Mabok cinta, mabok slot. Ya kan? Aduh, gila. Jadi Almarhum tuh temen lo tuh. iya. Kemarin sempet mabuk slot ya kan? Iya, Tapi itu udah mabok almarhum. slot udah gitu. Pokoknya intinya manusia tuh dibuat mabok sama hal-hal duniawi anjing yang gak penting gitu loh. Iya gak sih? Iya, Gitu. gue setuju lagi nih. Ada yang mabok popularitas juga, Bre. Wah, banyak bro. Jindan? Ada yang lebih parah nih. Oh, ada. Mabok apa, Bre? Mabuk oke itu. Skip. Skip ya? Skip bro. Skip bro, jangan membahayakan diri sendiri, oke? Jangan membahayakan diri sendiri. Oke. Lanjut, Bre. Oke, ini yang ayat 3 ya. Wahyu 17 ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Oke. Nah,
itu kan disebutkan di situ ada binatang ya. Nah ini gue jelasin tentang binatang itu. 7 kepala berarti 7 gunung dan bukit yang ada di Israel. Yaitu kayak Gunung Zion, Gunung Hermon, Gunung Karmel, Bukit Zaitun, Gunung Nebo, Gunung Sinai, dan Bukit Tabor. Nah 10 tanduk ini merepresentasikan perlambangan dari 10 raja gitu. Dan binatang sebenarnya yang kan si pelacur itu kan dia menunggangi binatang gitu kan. Nah binatang itu sebenarnya representasi dari sistem politik dan keuangan dunia gitu loh. Sistem keuangan sebenarnya yang dikendarai sama si pelacur ini. Sistem lah ya. Sistem pemerintahan, keuangan, demokrasi or anything lah ya. Protokol. Yes. Itu sebenarnya perlambangan protokol 24 itu adalah protokol perlambangan dari binatang ini anjir. Yang dikendarai oleh Zionisme. Pelacur besar itu kan sebenarnya perlambangan dari negara Israel gitu loh. Bisa dibilang tuh berarti alat tools untuk mencapai tujuannya, dominasinya gitu loh. Oke. Nah kan kita juga ingat Bre waktu itu. Nah di sini nih di 17 ayat 4, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ini sama kayak mirip sama figur Katy Perry yang dalam video klip Dark Horse yang pernah kita bahas, Bre. Gitu. So kain kirmizi itu kain putih kan? Nggak tahu, gua nggak ngerti kain kirmizi itu setahu gue tuh memang kain putih yang memang indah banget gitu, putih banget. Bukan putih, mungkin lebih kayak ini tuh kemewahan, perlambangan kemewahan gitu loh. Iya nggak sih? Mungkin ya. Nanti coba kita cek deh. Mungkin untuk kalian yang tahu bisa komen juga di bawah ya. Boleh. Nah, dan pada dahinya, ini 17 ayat 5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Nah, kita kan di sini tahu ya terminologi melacur. Ya kan? Pelacur itu kan perbuatan yang didasari karena adanya uang. Benar gak? Iya. Menurut gua politik dunia saat ini, apalagi yang arahnya ke barat-baratan, kayaknya semua tentang uang anjing. Maksudnya yang lu bersekongkol hari ini bersekongkol dengan ini, besok hari lu bersekongkol dengan ini, kayak jablay anjir. Iya nggak? Iya. Representasi ini kayak gitu loh. Ya seperti kemarin ada kasus lah ya kan yang terjadi di Los Santos. Ya. Masih belum selesai. Ya, it's all about money lah bro. Iya. Makanya buat semua pendengar gitu ya. Yang to ini all kan the kasus listeners. Tembak-tembakan itu kan, yang di Las Venturas Ya, itu kan. ya benar itu. Pokoknya itu tidak pernah terjadi di Indonesia guys ya. Iya. Indonesia adalah negara aman yang dipimpin oleh presiden terbaik Pak Joko Widodo. Thank you Pak, thank you Bapak sudah menaikkan harga BBM. Yoi. Karena kalau tidak dinaikkan kita bisa tambah sengsara Pak. Thank you. Ya kan? Makanya maksud gue gini loh. Ketika lo hidup ya, lo tuh harus punya tujuan. Ya. Gitu men. Dan lo harus punya tujuan satu. Selain lo punya tujuan, lo juga harus punya something lah yang bisa Lo pegang. Iya, yang bisa lo pegang dan bisa kayak di saat lo menjadi tamak, di saat lo menjadi rakus, di saat lo dipenuhi oleh rasa kayak ingin ingin banyak sekali lah kata Doraemon gitu kan. Ya prinsip lo ini akan menghentikan ambisi lo itu. Reminder. Yes. Lo harus ada pengingat gitu loh. Apa sih? Dan gitu itu menurut gua cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Iya kan? Karena balik lagi di Matius itu gue lupa ayatnya ya. Itu pernah dibahas bahwa lo nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Betul. Kepada Tuhan atau kepada Mamon Itu kan dewa ini, dewa yang memberikan kekayaan, kesejahteraan. Yes, pick one. Gua sih itu biasa ya. Gua memang gak kaya gitu loh. Dan kalaupun gua disodorkan kekayaan, gua kan cuma pengen cukup lagi. Cukup anjir. Gua gak pengen kaya-kaya banget gitu loh. Iya, ini semoga kita masih tetap dengan prinsip kita yang seperti ini, bahwa emang kita tuh as a Christian ya, diajarin untuk cukup anjir. Berilah kami makanan secukupnya. Asli. Cukup aja udah anjir. Jangan lebih. Karena dari kelebihan itu muncul hal-hal yang gak diinginkan anjir. Muncul pikiran-pikiran kotor. Zaman sekarang orang kaya, orang kebanyakan duit. Iya. Lu bingung mau ngapain? Iya. Ujung-ujungnya kemana sih? Dan lu jadi lagi, lu membuat perilaku aneh bro. Iya. Seperti yang kayak kasus di Adventura itu kan. Wah itu kalau dibahas lagi di breakdown, itu ada kasus LGBT dan segala macem lah, banyak pembahasan.
nggak tahu sebelumnya dia normal atau enggak ya. Tapi karena udah kebanyakan duit tuh di Adventura dan Los Santos. Bingung ya? Bingung Keblinger bro. ya? Jadi aneh. Jadi aneh ya. Saking banyaknya duit kan. Yes. Coba gini deh. Coba kalau misalnya ketika itu dia ini polisi di Los Santos sekali lagi ya. Waktu itu kalau katakanlah gini, si polisi itu yang di Los Santos itu masih menjabat sebagai yang polisi biasa-biasa aja gitu kan. Terus juga kalau misalnya apa tuh nyari sampingan kan cuma dari nilang-nilang doang ya kan di Los Santos ya kan. Ya hidupnya biasa-biasa aja, cukup juga nggak bakal ngelakuin hal-hal yang Lebih aneh. nyaman sih menurut gua. Nyaman kayaknya. Lebih nyaman. Kayaknya udah cukup buat makan duit dari nilang-nilang kan udah cukup sih menurut gua gitu. Iya kan? Ini polisi Los Santos ya. Los Santos guys. Jangan kalian menggiring opini dari omongan kita loh. Iya. Jangan kalian menggiring opini. Ingat ini bener. Los Santos, GTA GTA Ya San kan? Andreas. San Andreas. Iya, Ya memang. gitulah. Intinya Benar, lu benar, harus punya benar. prinsip lah men. Setuju kayak gitu. Ya ngapain sih? Mau sampai mana sih, Bre? Kekayaan mah gak ada habisnya. Knowledge, kita kan juga udah pernah bahas kan, knowledge, kekayaan, semua anjir. Lu mati bawa apaan anjir? Iya kan? Dan sorry, menurut gua it's a trap sih. It's a trap. Ini tuh jebakan gitu. Sistem. Ya. Ini tuh sistem anjir. Buatannya mereka Zionis ini. Protokol Protokol of Zion. Protokol of Zion anjir. Anjing. Iya. Ini harus kita bantai nih bro. Gua kan orang yang pertama yang akan ngancurin rencana lu, woi Protokol of Zion. Yes. Dimanapun Ini lu berada, bakal gue bongkar sih isi dari 24 protokol ini. gua bongkar dan gua hancurkan. Gua bongkar. Ya belum tentu kita bisa ngancurin ya. Bisa bro, dengan keyakinan yang teguh gitu kan, dan dengan dukungan para, kalau mereka kan didukung oleh elit global gitu. Iya, elit global. Kita didukung oleh elit gembel. Ya kan? Elit gembel Elit anjir. gembel di kaum marginal segala macam. Ayo kita bersatu Kita bro. bersatu ya kan. Iya kan? Kuat kita bersinar. Kuat kita bersinar. Putar lagu SAI dia. Ingat ya guys. Next berarti kita akan bahas nih. Oke, iya Protokol of Zion kita nih. bakal supaya gini Sen, supaya nih para listener kita tuh bisa ngedengerin dan mereka tahu mereka akan berdiri di pihak yang mana. di pihak yang mana. Nah, kita bakal ngebocorin deh isi bener-bener intisari dari 24 protokol itu. Nih, teman-teman soalnya kayak udah kepanjangan gitu ya. Jadi kita nggak bakal bisa ngebahas ini 24 protokol itu lagi. Nah, mungkin kita akan lanjutin di next episode. Di next episode, pasti Kayak dong. gitu. Iya. Kita akan bahas ini di next episode. Ya, balik lagi kita cuma ngebahas dan intinya kalian yang memilih, kalian Betul. mau stand di pihak mana nih. Betul. Gitu loh. Gua harap sih kalian tetap berpihak stand di pihak kita, dan kalau kalian emang mau berpihak kepada kita, subscribe bro. Yoi, supaya kita subscribe. juga banyak duit bro. Yoi. Karena tetap ujungnya ada cuan. Enggak, tapi ya intinya orang yang bertahan di apa ya maksudnya sebagai bisa dibilang kan kaum anarkis kan, kaum yang rebel yang melawan sistem ini kan berusaha untuk dilawan kan. Ya pada akhirnya jangan takut sih, jangan kaget kalau suatu hari lu ditangkap aja di penjara kayak siapa? Drinks. Banyak lah. Banyak gitu kan. Nelson Mandela gitu. Tapi nggak usah takut lah kayak gitu bro. Nggak usah takut. Live by faith. Yoi. Gitu. Tenang kawan, kita sebenarnya di sini bukan nyari cuan, nyari duit. Nggak, kita cuma ingin menyampaikan kebenaran lah. Kebenaran dari versi yang kita tahu Ya. lah ya gitu. Bahwa sebenarnya dunia ini ternyata sebobrok itu. Yes. Dan kebobrokan itu sistematis gitu loh. Sebelum kita tutup Sen, Iya. buat teman-teman nih yang mau collabs bareng kita gitu ya, yang mau obrolin ini dan mau ikut dalam obrolan ini, bolehlah mereka komen atau drop your number gitu ya, supaya kita bisa reach out dan kita Oh, iya. bisa bahas. Jadi kan terakhir itu kan kalau misal di platform kita sebut aja lah ya, Noise Iya. ya. Di platform Noise tuh ada yang namanya fitur live. Oke. Jadi misalnya Ada ya? ada bre. Jadi misalnya gue lagi di rumah nih, lo di rumah, itu bisa kita live gitu barengan. Oke. Nah orang-orang yang datang bisa jadi pembicara juga di situ. Oke siap, mungkin bisa kita atur ya buat bisa buat kita teman-teman atur. yang mau live bareng kita, mau ngobrolin terkait konspirasi, Apapun itulah. apapun itulah. Apapun itu lo mau curcol kayak lo mau apa, Yes, boleh, Ngobrol aja kita, ngobrol bareng lah. Siap, yang Kayak penting gitu. transfer. Bangsat. Oke. Zionis. Zionis. Karena kita buat ini nih bahayanya 24 protokol Zion. nih. Udah Setelah gue baca mempengaruhi nanti bisa ya? mempengaruhi gitu loh. Wah gila, kayak gue harus baca Bible lagi nih. Sorry guys, sorry. Tadi gue kayak kemasukan roh jahat. Iya. Oke, ada lagi yang mau lo bahas? Nggak Sen? ada lagi sih, udah Oke, cukup. kalau itu kita tutup dengan mengucapkan terima kasih untuk para listener. Yes. Subscribe.
Asli. Subscribe, dislike, like, terserah lu lah. Terserah lah. Yang penting hargain ya. Iya. Oke, thanks guys.